teruskan bahasan kita ya. Jadi masih ada 2 subbahasan, yaitu gaya dalam dan gesekan ya. Jadi 2 materi ini adalah bahan untuk UAS ya. Oke, kita mulai saja membahas tentang gaya dalam. Kita akan coba melihat seperti apa sih gaya dalam itu. Ini harus dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan gaya dalam ya, karena gaya itu bisa digolongkan ke dalam gaya luar dan gaya dalam ya. Kalau gaya luar itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda ya. Secara mudahnya adalah gaya-gaya yang berada di luar benda, itu disebut gaya luar. Kita coba lihat nanti gaya dalam seperti apa. Nah, kemudian gaya dalam ini selanjutnya adalah harus dinyatakan, atau biasanya malah dinyatakan dalam bentuk gambar ya, ataupun disebut diagram, yaitu diagram gaya dalam. Nah, karena pembebanannya itu akibat gaya terpusat ya, kemudian juga kita lihat akibat beban terdistribusi ya. Nah, coba kita lihat satu persatu itu seperti apa. Coba kita pahami dulu konsep dari gaya dalam ini seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap Anda sudah paham. Oke. Gaya beban dan gaya reaksi merupakan gaya luar. Tadi sudah disebutkan bahwa gaya itu ada yang disebut sebagai gaya dalam dan ada yang disebut sebagai gaya luar ya. Nah, sedangkan gaya beban ya dan gaya reaksi itu merupakan gaya luar ya. Oke. Sebentar, coba saya oke. Jadi poin pertama adalah bahwa gaya beban kemudian juga gaya reaksi itu merupakan gaya luar ya. Jadi kalau sebentar pada benda yang ditumpu dan dibebani, maka setiap bagian benda ikut memberikan reaksi terhadap beban tersebut ya. Mungkin saya coba gambarkan dulu ya, simple beam yang paling sederhana ya. Misalkan ini engsel, ini adalah roll, diberi beban 1 aja ya. Nah, maka ketika ini dibebani, di sini ada gaya reaksi ya. Gaya reaksi tumpuan ya. Nah, ini namanya gaya beban, ini dan ini gaya reaksi tumpuan, itu adalah namanya gaya luar. Oke. Nah, ketika beam ini diberi beban, maka setiap benda, setiap bagian yang ada di dalam ini, gitu ya, maksudnya seperti itu. Itu adalah memberikan reaksi. Nah, reaksi yang diberikan oleh bagian dalam, jadi bagian dalam itu yang ini ya, dalam benda. Nah, ini itulah yang disebut sebagai gaya dalam. Nah, dengan demikian maka gaya dalam bisa didefinisikan sebagai gaya reaksi yang ada di dalam benda untuk mempertahankan benda tersebut berada dalam keadaan seimbang. Ya. Jadi contoh lain adalah bahwa ketika suatu benda, suatu batang ditarik gitu ya. Nah, P ini adalah gaya luar ya. Nah, maka bagian yang ada di dalam benda ini itu akan memberikan reaksi. Ya.
Nah, reaksi inilah yang tadi disebut sebagai apa? Gaya dalam. Ya. Nah, karena ini gayanya adalah gaya luarnya sebagai gaya tarik, ya, gaya aksial, maka gaya dalamnya juga dia gaya aksial. Kenapa? Karena ketika dipotong dia harus berada dalam keadaan seimbang. Oke lah. Jadi kira-kira seperti itu ya pemahaman atau konsep gaya dalam. Oke. Tipe dari balok yang akan dianalisis itu hanya 2 saja, walaupun lebih dari 2 ya, yaitu simple beam yang ini ya, atau balok sederhana. Oke. Kemudian balok cantilever atau cantilever beam yang ya. Oke. Nah, gaya dalam itu akan diperoleh jika misalkan gini, berapakah gaya yang ada di dalam benda ini, gitu ya, atau di sini. Nah, maka untuk menghitung gaya dalam di sini, metodenya adalah dengan pemotongan. Jadi ini harus dipotong, ya, sehingga nanti kita harus memotong suatu benda. Jadi ini dipotong. Oke. Nah, jika dipotong, maka benda tersebut supaya berada dalam keadaan seimbang secara lengkap itu ada 3 ya. Pertama adalah gaya normal. Oke, kemudian gaya lintang atau gaya geser ya, yang ini. Jadi ini notasinya F, ini notasinya V atau V, dan momen. Ya. Nah, momen itu nantinya dibagi 2 ya, yaitu momen lentur dan momen puntir. Nah, tapi untuk di sini kita hanya membahas diagramnya itu berupa momen lentur ya, jadi momennya adalah momen lentur. Oke, nah, jadi ketika ini dipotong gitu ya, nah maka potongannya ada bagian luar, ada bagian kiri potongannya, dan ada bagian kanan, ya, ini bagian kanan. Oke, ini bagian kiri. Nah, jika kita gambarkan potongan tersebut, maka ini adalah potongan kanan yang ini. Maka pada potongan kanan ini ada 3 gaya ya, tadi ya. Yaitu ada gaya apa ini? Gaya lintang. Kemudian ada gaya normal F, V, ya. Kemudian ada momen. Ini juga sama. Ada gaya normal, gaya lintang, dan gaya geser. Nah, yang mana dia arahnya ya, yang gaya normal ini. Gaya normal ini tidak lain adalah gaya yang tegak lurus bidang potong. Jadi kalau begini, bidang potongnya itu adalah bidangnya vertikal. Nah, kalau vertikal maka gaya normalnya itu horizontal karena dia tegak lurus vertikal. Sedangkan yang gaya geser itu adalah yang sejajar ya. Jadi kalau bidang potongnya vertikal ya ini juga vertikal. Ya, oke. Oke. Nah, gaya atau besar gaya dalam ya. Besar gaya dalam itu dapat dihitung atau ditentukan dengan persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan. Untuk benda kaku ya, yaitu sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma momen 0. Oke lah, jadi dari awal perkuliahan kita pelajari persamaan keseimbangan itu ada untuk partikel, juga ada untuk benda kaku ya. Jadi secara umum adalah benda kaku. Oke. Jadi setelah dipotong, ini ada 3 besaran yang tidak diketahui atau yang akan dicari. Kita punya 3 persamaan. Maka secara matematis itu bisa diselesaikan ya. Bisa diselesaikan.
Nah, karena permasalahan kita adalah ingin menentukan diagram ataupun berupa gambar gitu ya. Nah, maka kita harus mengikuti suatu perjanjian atau konvensi tanda namanya. Ya, ini konvensi atau perjanjian tanda. Jadi, untuk penggambaran diagram gaya dalam kita harus mengikuti arah positifnya. Ya. Jadi seperti tadi, yang ini adalah potongan bagian kiri. Nah, potongan bagian kiri itu untuk F, ya, positifnya itu adalah dia tarik. Kalau potongannya bagian kiri, maka ini ke kanan. Ya. Sedangkan gaya lintangnya yang positif itu ini ke bawah. Sedangkan ini adalah CCW. Ya. Jadi ini adalah CCW. Tapi kalau melihat potongan bagian kanan, maka Anda harus menggambarnya yang ini. Jadi kebalikan bagian potongan kiri. Ya, F-nya ke kiri, V-nya adalah ke atas, dan momennya itu adalah searah jarumnya. Ya, ini atau CW. Oke. Nah, sebetulnya ini dari mana gitu ya? Nah, pengambilannya adalah kalau yang normal itu yang diambil yang tarik ya. Jadi posisi tarik itu adalah positif. Sehingga nanti di MKM ya tegangannya tegangan tarik itu adalah positif. Kemudian defleksinya perpanjangan itu positif dan seterusnya ya. Oke, itu adalah gaya normal. Nah, untuk gaya lintang maka yang diambilnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini ke atas, ini ke bawah ya. Maka yang ini bagian potongan yang ini ya. Kalau ini ke atas maka ini ke bawah. Kenapa ke bawah? Supaya ini kan dalam keadaan seimbang. Maka diambillah jika potongannya bagian kiri, V-nya itu adalah ke bawah. Oke. Nah, bagaimana momen itu diambil positifnya kod CCW gitu ya. Nah, ini diambilnya adalah biasanya suatu beam itu adalah dibebaninya ke bawah gitu ya, biasanya. Kalau ke bawah berarti dia melengkungnya seperti ini, melengkungnya seperti ini. Nah, maka melengkung ke bawah ini sama saja dengan dia diberi beban seperti ini, ya, akan melengkung ke bawah. Maka posisi ini dia diambillah posisi positif. Jadi untuk ini potongan bagian kiri, jadi kalau ini dipotong, maka potongannya adalah begini. Ini potongan kiri, nah berarti ini begini. Berarti ini yang positifnya. Kemudian yang ini, berarti ini adalah CCW, yang ini adalah CW. Ya, berarti seperti ini. Oke. Nah ini kalau torsi, misalnya diambil seperti ini. Ya. Tapi kita tidak, tidak menggunakan torsi di sini ya. Jadi yang jelas bahwa torsi juga sama ketika dilihat dari samping kanan ini ya. CCW itu adalah positif. Ini juga sama ya. Yang ini adalah CCW. Oke, jadi ketika Anda menggambar suatu diagram ya, dalam hal ini adalah diagram gaya dalam, maka harus mengambil arah positifnya seperti yang mengikuti perjanjian tanda ini ya. Jadi tidak boleh Anda berlawanan dengan perjanjian tanda ini. Oke, gitu ya. Oke. Jadi ini yang harus diperhatikan adalah perjanjian tanda. Oke. Berikutnya adalah langkah penggambaran diagram gaya dalam. Jadi ini tentu saja secara umum ya. Langkah penggambaran diagram gaya dalam ya bisa lebih dari 5 langkah atau malah kurang dari 5 langkah. Tapi secara umum itu adalah sekitar ini ya, 5 langkah. Pertama adalah seperti biasa ya, standar bahwa kita harus menggambarkan DBB secara keseluruhan ya dari balok yang dimaksud. Jadi kalau misalkan seperti tadi ya,
diberi beban seperti ini tadi ya. Kemudian tadi kan apa namanya ini engsel ya. Kalau engsel berarti Anda harus menggambarkan. Kemudian kalau ini roh maka gambarkan. Nah inilah yang dimaksud DBB keseluruhan. Ya, oke. Terus langkah kedua setelah ini digambar, hitunglah reaksi ini. Ya, kalau ini titik A, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, ya, maka ini namanya adalah RAX, sedangkan ini RAY, dan ini adalah, kalau ini B berarti ini RB. Ya. Nah, maka hitung semua gaya reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuannya di sini ada 3. Ya. Oke, nah tentu saja di sini menggunakan persamaan keseimbangan tadi, yaitu sigma fx0, ya, sigma fy0 dan sigma momen itu 0. Ya, oke. Nah, kalau langkah 1 dan 2 itu adalah sudah kita pelajari dan dipakai ya. Dipakai untuk setiap kasus 1 dan 2 ini selalu diproses. Nah, hal yang baru hari ini itu adalah lakukanlah pemotongan. Lakukan pemotongan pada balok. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini. Berapa kali kita potong gitu ya. Nah, jumlah berapa kali kita memotong yaitu sejumlah interval atau daerah yang ada pada balok. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan interval atau daerah gitu. Nah, daerah. Jadi interval atau daerah itu adalah suatu daerah yang dibatasi, ya. Jadi misalkan ini balok, nah satu daerah itu yang dibatasi oleh suatu gaya dan gaya lain. Nah ini adalah satu daerah. Apakah ini adalah aksi atau aksi reaksi? Ya, gayanya tidak masalah, yang penting pokoknya antara gaya dan gaya. Jadi contoh ini ada berapa interval atau ada berapa daerah. Nah berarti ini dari A, ini misalkan C ya, berarti dari A sampai C itu adalah satu daerah. Ya, jadi kita potong 1 kali di sini. Kemudian dari C ke B juga itu satu daerah, gitu ya. Nah, jadi kita memotongnya 2 kali. Oke. Kemudian tentukan semua persamaan gaya dalam ya, dari setiap potongan. Jadi kalau ini dipotong, maka di sini ini dipotong sejauh X nanti ya. X itu berapa? X itu variabel. Oke, nanti dijelaskan. Yang jelas setiap kali memotong di sini ada 3 persamaan, yaitu F-nya berapa, gitu ya, V-nya berapa, dan M-nya berapa. Jadi kita punya 3 persamaan. Di sini bagaimana? Sama juga. Di sini juga sama. Ya. Oke, nah ini tentu saja ada ini ya, ada gaya. Ini juga 3, 1, 2, 3. Ya. Dan ini arahnya harus ke kanan, ini CW, yang ini adalah ke bawah. Ya, begitu. Oke. Kemudian gambarkan setelah punya 3 persamaan ini ya, setiap kali motong, maka kita mempunyai koordinat. Ya. Koordinat posisi terhadap F, terhadap V, dan terhadap M. Jadi nanti kita punya tiga diagram. Kalau ini adalah X, ini adalah F, maka ini adalah F. Kemudian ada lagi X, ini X ya, terhadap V, dan satu lagi adalah X terhadap M. Oke. Jadi secara lengkap, yang namanya diagram gaya dalam itu ada 3. Ya, yaitu diagram gaya normal namanya. Tadi sudah disebut. Kemudian gaya lintang V, dan diagram momen lentur M. Ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi,
Ya, nanti kalau di elemen mesin ini ada ya. Jadi diagram momen puntir namanya atau torsi ya. Tapi kita hanya membahas 3 saja. Ya. Jadi setelah menentukan gaya dalam dari setiap potongan, jadi nanti fungsi X ya. Hampir semua fungsi X, ada yang konstan, ada yang fungsi X. Oke. Nah, sudah ada persamaan ya ini, gambarkanlah diagram gaya dalam. Berdasarkan persamaan pada setiap potongan ya, atau pada langkah keempat tadi. Oke. Ada yang kurang jelas atau belum paham tentang konsep diagram gaya dalam? Silakan kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Sebelum kita langsung melihat contoh ya, beberapa contoh baik untuk akibat gaya terpusat, kemudian nanti kita lihat juga akibat beban terdistribusi ya. Halo, sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita teruskan. Oke, coba lihat ini contoh 1 ya. Contoh 1 ini adalah contoh yang paling sederhana ya. Tidak ada contoh yang lebih sederhana dari ini ya. Sesuai namanya ini juga simple beam dan yang hanya dibebani hanya 1 gaya. Oke, jadi ini simple beam. Ini adalah tumpuannya engsel ya. Sedangkan yang ini adalah tumpuannya adalah rho. Ya. Dibebani dengan gaya P di tengah-tengah. Kalau di tengah tadinya panjang L, maka ini L per 2, L per 2. Ini soalnya pendek saja ya. Jadi kalau ujian soalnya pendek. Tapi jawabannya lumayan gitu ya. Ini sampai di sini. Jadi mungkin ini diusahakan nanti dalam ujian itu 1 halaman ya. Jadi jangan 2, ini kan 2 slide ya, seolah-olah 2 halaman. Nah ini harus 1 halaman. Ya, makanya ini harus Anda nanti nulisnya mepet ke atas ya, mepet terus ininya juga agak kecil-kecil. Jadi 2 slide ini usahakan Anda coba ya, ini adalah 1 halaman, supaya Anda bisa mengukur nanti. Oke. Langkah 1 adalah diagram benda bebas keseluruhan batang AB. Ya, seperti biasa, ini engsel berarti ada RAX, RAY, roll berarti ada RB. Ya, DBB-nya mudah saja. Gunakan persamaan keseimbangan untuk menentukan gaya reaksi tumpuan. Ya, dari sigma Fx 0, maka RAX 0. Oke, 1 nih gaya reaksi tumpuan ya. Kemudian dari sigma momen di sini 0, maka diperoleh RB ya, yaitu P per 2, dan dari sigma Fy 0, maka diperoleh RAY. Ya, oke. Oke lah, ini nggak ada masalah. Jadi langkah 1 dan ini tuh nggak ada masalah. Oke. Nah sekarang hal yang baru adalah langkah selanjutnya, yaitu kita harus melakukan pemotongan. Ya. Nah ingat, kalau seperti ini kasusnya, maka harus dipotong berapa kali tadi? Harus dipotong berapa kali? 1, ya kan? Sini. Kemudian mana lagi? Dari sini ke sini ya. Ya. Jadi ini ada potongan ke-1, ini potongan kedua. Oke. Nah, kita lihat potongan ke-1. Dan kita biasanya adalah melihat potongan itu adalah bagian yang kiri atau bagian yang paling sederhana.
boleh saja ya. Nah, potongan yang kiri adalah DBB-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, maka karena ini RAX0, maka ini apa namanya dihilangkan ya, karena 0. Maka yang ada RAY dan harganya adalah ini P/2. Kemudian dipotong di sini, dipotong. Nah, maka ini yang merah ini adalah gaya dalam. Ingat gaya dalam itu secara lengkap ada 3 ya, yaitu F, V, dan M. Nah, dipotongnya itu di mana? Bebas dipotongnya, yang penting dari A sampai C. Tapi tidak boleh di A, tidak boleh di C ya, di antara A dan C. Nah, sejauh apa dia memotong? Memotongnya itu adalah sejauh X. Ya. Nah, X ini adalah berapa? Variabel. X ini adalah ini harganya. X itu adalah lebih kecil sama dengan L/2 dan lebih besar dari 0. Sebetulnya ini berlaku juga. Lebih besar sama dengan 0. Ini berlaku. Persamaannya nanti berlaku dari 0, ya, dari X sama dengan 0 sampai X-nya itu L/2 ya. Jadi sumunya adalah ke kanan X, ke atas kalau ini Y ya. Tapi kalau nanti diagram bukan Y ya, tapi F atau V atau M gitu. Oke. Nah, oke lah, ini sudah ya. Ini jangan lupa ini X-nya itu adalah yang variabel. X itu antara 0 sampai L/2. Oke, setelah dipotong, gunakan lagi persamaan keseimbangan seperti biasa. Tinggal menghitung aja bahwa F0, F sama dengan 0 ya, sigma Fy diperoleh V, P/2. Nah, hati-hati di sini plus minusnya harus diperhatikan. Karena nanti gambarnya itu kalau plus berada di atas sumbu X, kalau minus itu berada di bawah. Ya, di bawah sumbu X. Oke. Maka plus minusnya harus diperhatikan seperti ini. RAY min V sama dengan 0. Nah, berarti V-nya kan pindah ruas. Seperti ini jadi plus ya. Berarti RAY adalah sama dengan V. Ya. V-nya sama dengan RAY. Gitu ya. RAY sama dengan P/2. Kemudian sigma momen. Nah, ini maksudnya sigma momen di X itu adalah sigma momen, perhatikan, pada titik atau pada potongan. Ya. Jadi sigma momen pada potongan berarti di sini, sejauh X. Gitu maksudnya ya. Jadi ini sigma momen pada potongan sejauh X, yaitu di sini. Nah, maka dari situ M, yang ini ya, M min RAY kali X sama dengan 0. Karena kita kan biasanya begini. Ini plusnya itu begini. Ya, oke, ini plus. Kalau ini plusnya ke sana. Ya, biasanya. Tapi ingat, ini nggak ada hubungan. Ini nggak ada hubungan dengan ini. Itu nggak ada hubungan. Berarti dari sini diperoleh M itu adalah P/2. M sama dengan RAY kali X. RAY-nya adalah P/2. Maka M itu P/2 kali X. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih dari ketiga persamaan ini. Kalau ini F sama dengan 0 berarti dia harganya konstan. Jadi F itu harganya 0 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L/2. Ya, harganya itu tetap, dia konstan. Yang ini juga sama, V itu plus P/2 dari X sama dengan 0 sampai ke C, gitu ya. Ini juga harganya tetap atau konstan. Tapi kalau yang ini, M ini adalah dia fungsi dari X. X itu adalah variabel, yaitu dari 0 sampai L/2. Nah, maka karena X-nya pangkat 1, ini ya pangkat 1, dia nantinya secara matematis ini merupakan persamaan linier ya, atau garis lurus. Jadi garis lurus itu ya bisa begini, bisa begini. Ya. Kalau begini berarti konstan dia. Nah, kalau begini berarti harus ada 2 koordinat gitu ya.
koordinatnya adalah ini. X minimum yaitu 0 ya. Nanti koma berapa? M-nya. Kalau di sini M-nya adalah 0. Jadi 0,0. Sedangkan yang ini X-nya adalah L per 2 ya. Jadi ini adalah L per 2. Sedangkan ini harganya adalah ini PL per 4. Gitu ya. Nah, jadi X-nya setengah L, momennya adalah PL per 4, maka ketemulah ini. Kalau ini sudah tahu, maka tinggal tarik garis. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah daerah 1 atau daerah potongan 1. Nah, sekarang bagaimana potongan 2? Potongan 2 berarti dipotongnya adalah di sini. Ya. Dipotongnya di sini. Jadi X-nya itu adalah yang ini. Jadi X-nya itu lebih kecil dari L, lebih besar dari L per 2. Ya, ini adalah harga X. Nah, kalau yang dilihat DBB bagian kiri itu adalah seperti ini DBB-nya. Seperti ini DBB potongan bagian kiri. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Ininya bagaimana nih? Ininya bagaimana? Ya. Oke. Dicoba ini nanti. Nah, tapi bisa juga kita melihatnya itu adalah potongan bagian kanan, itu yang ini. Jadi atau ini DBB bagian kanan. Gitu. Ya. Nah, DBB-nya ini lebih simpel. Berarti yang bagian kanan itu ada RB dan ada gaya dalam pada potongan. Kalau yang ini ada gaya reaksi di A, ada gaya beban P, dan ada gaya dalam. Ya. Nah, ini X-nya sama, ini X-nya sama. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau Anda melihat yang ini, silakan nanti dicoba. Nah, bagaimana kalau melihatnya bagian yang kanan? Nah, melihat bagian yang kanan berarti yang ini. Ya, gunakan persamaan keseimbangan seperti biasa. Ya. Nah, ini karena rho gaya dalam arah X-nya nggak ada. Berarti F-nya adalah 0. Ingat, ini adalah ke kiri ya. V-nya ke atas. Kemudian momennya adalah CW. Ini adalah positifnya. Sigma F-nya 0. Nah, ini V ke atas, RB ke atas. Hati-hati. V plus RB sama dengan 0. Maka V sama dengan, ini pindah ruas, hati-hati. Kalau ini plus berarti jadi minus. Nah, dalam ujian biasanya ini plus juga ya, salah. Jadi harusnya minus. Sigma momen pada potongan ya di sini. Nah, berarti min M ditambah dengan ini. RB kali panjang ini. Nah, berapa panjang ini? Lihat. Ini adalah dari sini ke sini. Ya. Itu adalah X yang ini. Sedangkan dari sini ke sini, itu adalah L. Maka yang ini, itu adalah X dikurang L. Yang ini. Ya. Oke, dipelajari. Berarti yang ini adalah L min X. Maka momen itu adalah RB adalah P per 2 yang ini. Kali L min X. Nah, hati-hati nanti memasukkan harga X. Nah, sebentar, yang ini adalah suatu harga konstan. Berarti ini adalah konstan ya. Karena ini konstanta, ini juga konstanta ya. Ya, jadi ini suatu harga, maka dia harga ininya adalah konstan ya. Oke, nah sekarang lihat yang ini. Nah, yang ini adalah fungsi dari X. Ya, sebetulnya ini bisa juga dijabarkan ya. Jadi M sama dengan P per 2 kali L ya. Kali L dikurang P per 2 kali X. Boleh juga seperti ini. Tapi ini nggak usah dijabarkan, udah aja seperti ini. Ini akan lebih mudah. Ya. Maka
X-nya itu dari mana? Ingat, X-nya itu bukan dari sini, tapi dari sini. Ya, X-nya dari sini, berarti X-nya mulai dari L per 2. Nah, ini yang paling kecil. M-nya adalah ini. Ya, yang tadi pada X per L pada X sama dengan L per 2 juga M-nya adalah ini. Oh, berarti sama. Jadi pada titik yang sama, kebetulan harganya sama. Tapi belum tentu sama ya. Nah, sekarang pada X sama dengan L artinya di ujung di sini. Artinya di ujung, maka masukkan ke sini X. P per 2 kali L min L kan 0. 0 kali ini berarti 0. Nah, berarti ini 0. Ya. Nah, berarti yang ini adalah, ini semua X ya. Ini adalah X. Ini adalah L per 2. Misalkan ini L. Nah, berarti koordinat di sini ya, ini adalah L per 2 X-nya. Kemudian momennya P per 4. Nah, ini P per 4. Oke. Ketika X-nya sama dengan L, misalkan di sini. Ya, kemudian M-nya 0. Oh, berarti dia di sini. Nah, berarti garisnya adalah ini. Tapi nanti tidak boleh dipotong-potong ini ya. Jadi ini nanti digabung dengan yang ini. Gitu. Ya. Nah, maka gambarnya menjadi seperti ini. Lihat cara menggambar diagram gaya dalam. Berarti ini adalah sumbu X. Ya, jadi usahakan satu lembar, satu halaman, supaya di atasnya itu terlihat. Di sini adalah gambar apa, atau di atasnya itu adalah gambar dari BIM-nya. Ya, itu tarik garis. Ini menggunakan apa namanya penggaris nanti ya. Oke. Nah, untuk menggambar diagram gaya normal, maka ini adalah X. Nah, ini bukan Y, tetapi ini adalah F. Ya, satuannya misalkan dalam Newton. Nah, tadi kita lihat interval pertama atau potongan pertama adalah 0 F-nya. Ya, itu adalah ini. Yang ini. Kemudian potongan kedua, yang ini juga 0. Ya, nah yang ini juga 0. Artinya apa? Pada balok tersebut tidak terjadi gaya normal, artinya 0. Maka tidak akan terjadi tegangan tarik ya nantinya, atau tegangan tekan. Nah, kemudian untuk diagram gaya lintangnya, lihat. Jadi dari titik A sampai titik C ya, dari sini sampai sini, itu V-nya adalah P per 2. Maka ini adalah P per 2 dan sampai sini itu konstan harganya, ya udah berarti ini. Oke. Nah, kemudian yang ini interval kedua ini adalah minus P per 2. Minus berarti di bawah. Ya, nah, berarti yang ini. Nah, jadi tinggal digambarkan seperti ini. Ya, jadi sumbunya itu adalah ke sini X dalam meter. Kemudian ini ke atasnya adalah V ya, bukan Y ya. Nah, yang di atas sumbu X adalah diberi tanda plus, yang bawah diberi tanda minus. Kemudian kita kasih apa namanya arsir, tapi arsirnya ini harus tegak ya. Jadi bukan arsir gambar biasa. Dan yang terakhir adalah diagram momen. Tadi sudah dijelaskan ya. Pada titik X sama dengan 0, M-nya 0, maka punya titik ini. Kemudian yang tadi ya, pada X sama dengan L per 2, M-nya itu adalah PL per 4 ini. Maka punya ini. Kemudian potongan yang kedua adalah garisnya yang ini. Ya, garisnya yang ini. Oke. Nah, ini karena ada di atas sumbu X, berarti berilah tanda positif. Kemudian kita arsir. Inilah yang dimaksud dengan diagram gaya dalam. Ya, artinya balok tersebut tidak mengalami gaya normal. Kemudian gaya lintangnya adalah maksimum di tengah ya. Jadi kalau di sini P per 2, tapi kalau di sini adalah P. Gitu ya. Dari sini ke sini berapa? P per 2 juga. Gitu ya. Ingat, negatif minus di sini bukan berarti kecil ya. Seperti kalau ini plus 5,
dan min 10, ini tuh bukan berarti lebih kecil dari ini, enggak. Ya, jadi besarnya ini tetap 10 gitu ya. Ini lebih besar dari ini. Ya, cuma arahnya kalau di sini ada di bawah sumbu X, kalau ini di atas. Nah, ini momen lenturnya bagaimana? Ternyata di sini 0, di sini maksimum yaitu PL per 4. Di sini juga minimum sama dengan 0. Ya, di dalam desain nanti terlihat bahwa oh, pada titik C itu adalah baik momen maupun gaya gesernya adalah maksimum. Dan di situ adalah paling kritis. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang belum jelas, silahkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan, Pak. Sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Bentar ya. Sambil silakan dilihat. Mungkin yang lain ya, yang lain ada yang nanya enggak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Oke. Ini nanti silakan dilengkapi ya ini ya. Jadi ini dipotong 2 kali ya. Ini 2 kali di sini dan di sini. Ya. Nah, ini diagram dari gaya lintangnya seperti ini ya. Kemudian ini momen lenturnya seperti ini. Nah, di sini diagram dari apa namanya? Ininya tuh 0 ya. Ini X F-nya itu 0 ya. Oke. Oke. Coba lihat yang ini. Jadi nanti Anda harus pakai penggaris ini ya. Ini 1 halaman penuh nantinya. Ya, makanya tulisannya nanti agak kecil-kecil, yang penting kebaca tapi harus rapi ya. Nah, berarti langkah pertama ini gambarkan apa tadi? DBB secara keseluruhan ya. Berarti ini ada P, ini juga ada P. Oke. Nah, ini apa namanya? Tumpuan apa ini? Jepit ya. Berarti ada 3, 1, 2, 3. Ya. Nah, dari sigma fx 0, maka ini diperoleh, sigma f 0 ini diperoleh, dan sigma momen itu ini diperoleh. Ya. Yang jelas ini harus 2 apa namanya? Atau gini. Oke, sebentar ya. Supaya ini ada apa?
Oke, di ini ya, dicoba sambil dicoba. Siapkan ballpoint dan kertas ya. Oke, kita coba. Dari sigma fx sama dengan 0, maka apa? Rax misalkan ke kanan, ini adalah 0. Ya, oke. Sigma apa dulu? Sigma fy dulu boleh. Maka ini ke atas ya. Ray min P itu sama dengan 0. Maka Ray berapa? Halo? Berapa P? 2P ya. Oke. Jadi kalau nanti misalkan P-nya 1000 misal, gitu ya. Berarti ini 2000 Newton. Kalau L-nya misalkan berapa? 1 meter misalkan, atau 2 meter, maka ininya. Oke. Jadi nanti P dan L-nya diketahui. Oke lah. Dari sigma momen di A sama dengan 0, maka apa? Ini supaya positif, ini arahkannya CW. Oke, karena akibat ini dan ini dia apa itu? Oh, ini CCW, akibat ini CW. Berarti ini adalah L/2, ini adalah L/2. Oke. Sebentar supaya lebih jelas. Sigma momen di A0 berarti M. Ini M ya. Berarti M atau min M. Ya boleh saja ya. Tapi kalau biasanya ini CW berarti minus. Min M kali, ini CCW ya. Plus M min P kali L/2 min P yang ini ya. P kali L/2 tambah L/2 berarti L ya. Sama dengan 0. Maka M berapa? P kali L ditambah P kali setengah L. Berarti 1/2 itu 3/2 P kali. Coba sambil di ini ya dihitung, benar nggak ini? Mungkin saya salah. Tolong dicek ini. Yoga tolong dicek. Oke, ini langkah 1. Langkah 2 adalah kita lakukan pemotongan. Berarti dipotongnya 2 kali, ini potongan 1, ini potongan 2. Ya, nah ini potongan 1, jadi ini DBB potongan 1, ya. X-nya itu yang ini. Dimana ini penting ya, X itu harus lebih kecil dari L/2, L ini ya. Ini lebih besar daripada L. Nah, berarti ini DBB potongannya adalah yang ini. Nah, ini tarik garis ya, dari atas pakai penggaris nanti. Jangan sampai ini potongannya lebih panjang dari ini, misalkan nanti bingung. RAX 0 dilupakan saja. Di sini ada R apa ini? RAY-nya berapa? 2P ya. Oke. Nah, ini ada F. V-nya ke bawah. M-nya adalah CCW. Oke. Nah, kemudian dari sini maka diperoleh bahwa sigma fx 0, maka F-nya 0. Halo, ini udah benar nggak? Ada kesalahan nggak nih? Halo. Ini masih ada yang nyimak nggak nih? Betul Pak, itu 1/2. Betul ya? Oke. 3/2, 1/2 ya? Oke. Oke, berarti ini F-nya 0, kemudian ini sigma Fy sama dengan 0, berarti ini saya langsung isinya ya. V-nya sama dengan
RAY sama dengan 2P. Kemudian sigma momen di potongan ya sama dengan 0, berarti M-nya adalah, tapi ini nanti dijabarkan ya. Berarti M itu adalah ini 2P kali X, karena ini adalah X. Ya. 2P kali X. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah, ini langkah ketiga, ini potongan yang ini. Anda coba nanti dari sini ya, kalau dilihat, jadi ini DBB potongan yang kanan ya, kedua. Maka X-nya itu lebih kecil sama dengan L dan lebih besar atau sama dengan L per 2. Ya, oke. Nah ini DBB-nya berarti yang ini. Kalau dilihat yang kanan. Ya, berarti ini F-nya kiri, V-nya ke atas. Oke. Sedangkan M-nya adalah CW. Nah di sini ada, ini titik B nih. Berarti ini RB. Oh sorry, ini RB-nya nggak ada. Ini nggak ada ya. Di sini hanya ada gaya P. P ada P, Pak. Ya, betul. Sorry, di sini nggak ada tumpuan. Maka untuk yang ini, sigma Fx sama dengan 0, maka F-nya 0. Ya, kemudian sigma Fy sama dengan 0, berarti V-nya adalah sama dengan P. Oke, nah ini dijabarkan nanti ya. Sigma momen di potongan sama dengan 0. Nah ini adalah jaraknya apa? Berapa? Dari sini ke sini kan X ini. Dari sini. Ya, sedangkan panjang total itu adalah L. Berarti ini adalah L min X. Berarti momen adalah minus ya. Minus P kali, ini coba dicek ya. Ini saya langsung, min P kali L min X. Nah ini harusnya gambarnya itu di bawah sini ya. Gambarnya di bawah sini. Tapi ini nggak cukup kan ya, nggak muat, maka pindah ke sini. Mungkin ini saya hapus dulu ya, supaya ini saya hapus dulu, supaya garisnya itu lurus ya. Oke. Berarti ini M sama dengan P ya. P kali jaraknya. Minus ya. Ini minus ini. Min P kali L min X. Ya. Ini oke. Ya. Nah, maka ini diagram gaya dalam. Ini yang ditanya itu diagram gaya dalam ya. Jadi sebetulnya gambarkanlah diagram gaya dalam. Berarti ini sumbu X. Nah ini ke atas itu bukan lagi sumbu ya. Nah ini kalau diagram gaya normal berarti itu adalah F. Berarti di sini X-nya 0. Di sini misalkan L per 2 dan di sini misalkan L. Ya. Oke. Nah, maka saya buat sebentar. Harusnya bentar ya. Saya hapus dulu semua. Oke.
Ya, saya ganti warna dulu. Saya ganti dengan biru misalkan ya. Oke. Jadi untuk sumbu ini adalah sumbu X misalkan dalam meter. Ini adalah sumbu, ini sumbu F ya dalam Newton. Oke, di sini X sama dengan 0. Ini adalah L per 2, sedangkan di sini adalah L. Saya bikinkan dulu ini sumbunya. Ya, jadi ini tarik garis aja ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini X dalam meter. Terus ini X dalam meter. Ya. Nah, ini adalah V misalkan. Ini sama ya. Bukan X tapi L. Oke. Sedangkan ini adalah M. Oke lah. 0 L per 2 ini adalah L. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarkan warna merah ya. Oke. Ini sepanjang batang ini F-nya 0 ya. 0, 0. Jadi apa namanya? Yang pertama ini interval pertama 0, sedangkan interval keduanya 0. Ini harusnya garisnya lurus ya. Ini garis. Oke, jadi seperti ini. Kemudian yang ini adalah 2P plus misalkan P. Nah, ini 2P. Konstan dia. Berarti konstan. Oke, kemudian yang ini sama dengan P. Ya, juga konstan. Berarti di sini dia. Ya, ini konstan. Berarti gimana gambarnya? Gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi seperti anak tangga begitu. Ya, jadi ini positif kedua potongan. Nah, ini tarik apa arsir ya. Oke. Oke. Jadi ini adalah diagram gaya normal. Sedangkan ini adalah diagram apa? V ya. Nah, ini diagram momen, lihat. Ini sudah. Ini nah, karena ini adalah fungsi dari X, maka pilih X minimum. X min itu adalah di sini 0. Ya, yang ini dulu. Kalau ini X minnya adalah 0, berarti X sama dengan 0. Berarti ininya adalah 0. Oh, enggak, Deng. Berarti ini adalah sebentar. Ini P kali 1,5 ya. Ini 1,5 PL. Berarti dia konstan. Ya. Ini konstan. Sebentar, ada kesalahan nggak ini? Kelihatannya ada. Oh, ini sorry. Ini yang apa namanya untuk yang ini ya, sorry. Nah, yang ini. Maksud saya yang ini. Nah, ya. Berarti kalau X-nya 0, M-nya 0. Ya. Jadi kalau X sama dengan 0, maka M-nya adalah 0. Kemudian, kalau X-nya adalah L per 2, maka M-nya adalah kali L per 2. Berarti ini adalah PL. Kami dicek ya, saya ada salah nggak? Nah, berarti yang ini, kalau ini 0,0, jadi koordinatnya di sini. Kalau ini adalah L per 2, PL. PL misalkan di sini. P kali. Ya. Nah, berarti apa namanya yang pertama adalah yang ini. Ya, PL ya. Sebentar, ini ada kesalahan nggak?
plus P kali X. X-nya adalah L per 2. Betul ya? Oke. Nah, kemudian yang ini M-nya adalah min. Min P kali X. Sebentar. Yoga coba sambil dicek persamaannya ada yang salah nggak? Atau yang lainnya? Ya. Coba tolong saya bantu. Momen adalah 2P kali X. Nah, betul ya? 2P kali L per 2 berarti PL. Oke. Oke lah. Nah, sekarang di sini ini momennya adalah P kali L min X. Min. Nah, betul ini. Persamaannya ada benar. Nah, sekarang berarti kalau X-nya L per 2, maka M-nya adalah berapa? Min PL per 2. Ya, min apa? Betul nggak ini? Ini kan dikurang setengah L, berarti setengah L. Min PL per 2. Kemudian kalau X-nya adalah L min L, 0 ya. 0 kali min P ya 0. Oke, berarti yang ini min, kalau ini adalah plus PL, ini min PL, berarti di sini. Kira-kira di tengah-tengah ya. Ini harus menggunakan skala ini ya. Jadi ini adalah min PL per 2. Ya. Nah, berarti dari sini ya, kemudian M-nya 0. Oh. Jadi momennya adalah diagramnya seperti ini. Oke. Ini adalah diagram apa ini? Diagram M. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ini diperiksa lagi ya. Ini apa namanya? Diperiksa ya. Coba diperiksa. Anda kerjakan lagi ya. Oke. Itu adalah diagram gaya dalam akibat gaya terkonsentrasi ya, atau terkonsentrasi, kata lainnya adalah terpusat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya itu terdistribusi? Ya. Nah, tapi untuk hal terdistribusi kita kenali dulu terdistribusi itu adalah digambarkannya seperti begini. Jadi misalkan dari apa namanya? Atau yang ini ya. Ini suatu beam. Dari sini ke sini bebannya itu adalah dia berubah secara beraturan.
Kalau di sini 0, di sini bebannya adalah 100 Newton misalkan. Ya. Nah, ini perubahannya adalah linear. Tapi dari C ke D, dia konstan. Harganya konstan. Misalkan ini 100, ya ini 100. Jadi ini misalkan 100. Ya. Nah, yang ini misalkan 200 Newton. Ya. Ini berapa? Oh, ini tidak lurus lagi ya. Misalkan ini jadi 300. Misal gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kita pisah-pisah ya satu persatu gitu ya. Jadi polanya itu adalah yang ada yang berubah secara beraturan, jadi bentuknya seperti segitiga. Kemudian kalau yang CD itu adalah dia konstan begini ya. Jadi mungkin ini kalau saya boleh ini dari A ke C misalkan. Ya. Kalau ini mungkin dari C ke D gitu ya. Nah, kalau yang ini mungkin dari D ke B. Tapi ini kan lengkung ya, mungkin dianggap sajalah garis lurus misalkan, gitu ya. Nah, beban atau gaya terdistribusi ini adalah nantinya bisa diwakili oleh satu buah gaya resultan namanya, ya, resultan. Oke, nah, jadi kalau dia segi 4 seperti ini, artinya dari C ke D itu harganya sama 100 Newton misalkan, maka kalau ini 1 meter atau ini 2 meter, maka ini resultannya adalah tadi ya 100 dikali 2 meter, berarti ini adalah 200. Nah, secara formula maka R ini adalah W kali L. Yang penting tuh ini. Kalau segi 4 ini adalah W kali L. W itu ini beban terdistribusi. Nah, kemudian ini adalah panjangnya. Nah, dia di mana? Nah, karena segi 4 maka ini adalah di tengah-tengah. Ya, ini di tengah berarti ini adalah L per 2. Nah, bagaimana kalau segitiga begini? Nah, segitiga ini besar resultannya adalah ini setengah WL. Nah, dia ada di mana? Dia di sepertiga titik. Jadi ini titik beratnya kan di tengah-tengah sini. Berarti resultan di sini. Nah, ini titik beratnya adalah di sini. Yaitu sepertiga dari kanan atau 2/3 dari kiri. Ya, jadi ini posisinya, ini besarnya. Oke. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, ini dianggap suatu apa ya, trapesium atau apa namanya. Ini seolah-olah ini gabungan. Gabungan antara segi 4 dan segitiga yang ini gitu. Nah, maka kalau ini adalah W1 ya, panjang ini adalah W1, sedangkan panjang ini adalah W2. Sebentar, ini nulis di sini tuh nggak baik ya, nggak bisa bagus. Ya, jadi dari sini ke sini ini adalah W2. Ya, oke. Nah, berarti yang ini besar yang ini itu adalah W2 min W1. Jadi ini W2 min W1. Gitu ya. Nah, berarti misalkan yang bawah yang satu nih R1. R1 berarti yang ini itu adalah ini. Oke. Nah, ini jaraknya adalah ini L per 2. Oke. Kemudian yang atas, yang ini segitiga. Kalau segitiga berarti yang ini. Ya, berarti jaraknya adalah, kalau ini L berarti 2L per 3 dan besarnya berarti setengah dari, nah ini. Jadi bukan W2 tapi yang ini. Itu W2 min W1 kemudian dikali L. Ya, oke. Itu untuk menentukan gaya resultan pada beban terdistribusi. Oke lah, ini bagaimana kalau melengkung ya, bisa seperti itu. Oke.
Oke, ini adalah contoh untuk menentukan diagram. Bukan diagram ya, ini masih menghitung gaya reaksi tumpuan baik di A maupun di B. Nah, di sini sebetulnya ada RAX ya, tapi 0 harganya. Nah, ini kalau bentuk begini, jadi seolah-olah ini ada dua bentuk gitu ya. Yaitu ini adalah segi 4 ya. Jadi ini adalah segi 4 nantinya. Yang ini itu adalah segitiga ya. Oke, silakan dipelajari nih resultannya berarti ada ini dan ini. Jadi dari bentuk begini, jadi seolah-olah dia dibebani gaya terpusat dengan gaya 1200 pound pada jarak 5 inch dan 1/80 pada jarak 3+5 8. Ini kenapa 5 nih? Karena ini panjang totalnya adalah 10 gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah ini silakan dipelajari. Sekarang kita coba lihat diagram gaya dalam dari suatu beam ya, cantilever ini simple beam ya. Simple beam yang diberi beban gaya terdistribusi. Ya. Oke. Nah, jadi soalnya pendek saja. Gitu ya. Nah, cuma solusinya agak lumayan nih, ya. Oke, ya, tapi usahakan nanti 1 halaman. Oke. Jadi soalnya hanya segini sampai sini. Ya, oke. Jika Q dan L diketahui, nah Q ini kalau tadi sama dengan W ya, ini sama dengan W kecil. Ya, yaitu beban terdistribusi. Ya. Jika Q dan L diketahui, tentukan diagram gaya dalam balok AB. Oke, langkahnya adalah langkah pertama, gambarkan DBB keseluruhan. Coba perhatikan, hati-hati. Jadi DBB-nya adalah gaya terdistribusi ini bisa diwakili oleh satu buah gaya resultan ini. Ya. Jadi kalau ini panjangnya L, maka ini gaya resultan itu adalah di L/2. Nah, ini gaya resultan itu bisa notasinya R besar. Sebentar, kalau tadi notasinya adalah R besar ya. Oke. Atau bisa Q besar. Ya, boleh. Nah, yang jelas R ini adalah Q kali L atau W kali L. Ya. Oke. Nah, berarti dari DBB ini, oke lah, yang ini nggak ada masalah seperti biasa, ya. Sigma Fx0, Rax0, sigma momen dH0, maka diperoleh RB, ya. Kemudian dari RA sigma F0 diperoleh RA, dan ini sama ya. Ini QL/2. Dimana Q itu sama dengan W yang tadi ya, yaitu gaya terdistribusi. Satuannya adalah Newton per meter karena dia adalah gaya per satuan panjang. Oke, berarti langkah 1 nggak ada masalah. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini yang biasa salah itu adalah di DBB potongan. Oke. Nah, kalau seperti ini maka dia dipotong hanya 1 kali. Jadi jangan melihat tadi begini ya. Tadi kan seolah-olah begini. Ya kan? Nah, kalau seperti ini kan ini 2 kali. Nah, jadi jangan dilihat yang ini, tapi harus dilihat potongannya ini. Jadi ini dipotongnya 1 kali, boleh di sini, boleh di sini, terserah ya. Nah, jadi dipotongnya hanya 1 kali, ingat itu. Nah, ini dipotongnya adalah, misalkan dipotong di sini, maka potongannya ini. Bagaimana kalau di sini? Sama juga, ininya adalah sama, cuma dia lebih panjang, tapi ininya sama persis. Boleh dicoba, dan hasil persamaannya akan sama. Harus dicoba ya. Oke, ini adalah sepanjang X,
Nah, tentukan DBB potongan. Nah, ini biasanya yang salah tuh ini. Nah, kalau menggambar DBB potongan, maka dari sini ke sini kan ada gaya ini terdistribusi, maka kita juga gambarkan. Nah, sepanjang X. Kemudian yang ini adalah diwakili oleh satu buah gaya. Gitu ya. Diwakili oleh satu buah gaya, yaitu gaya resultan. Tapi resultannya bukan yang ini. Kalau ini resultan sepanjang L, kalau ini resultan sepanjang X. Makanya notasinya dibedakan. Kalau ini Q, maka ini Q aksen. Kalau ini R aksen. Oke, jadi DBB-nya berarti ini ada RAY, RAX-nya 0 ya. Ini QL per 2. Kemudian ini adalah apa ini? Gaya dalam ya. Gaya dalam ada F, ada M, ada V. Nah ini hati-hati nih, berapa Q aksen? Kalau Q tadi kan ini Q kali L. Kalau Q aksen berarti ini Q, ini ya. Q aksen itu adalah ini. Q kali X. Kalau ini tadi Q kali L, ini Q kali X. Itu aja ya yang harus diperhatikan. Oke, dari persamaan ini maka sigma fx 0, oke nggak ada masalah, ini konstan. Sigma fy 0 maka diperoleh V ya, V yang ini. Nah, oke, nah ternyata coba perhatikan min V, min Q aksen plus RAY sama dengan 0, maka V-nya adalah ini. Sama dengan min QX ditambah dengan QL per 2. Ya, nah ini ternyata mengandung X. Berarti dia tidak konstan ya, tapi dia merupakan persamaan garis lurus ya, atau fungsi linier dia. Ya, oke. Oke, kalau linier berarti X minimumnya 0. Kalau ini 0 berarti harganya QL per 2. Kalau ini adalah berharga V, ya harga L, X-nya, maka V-nya adalah ini. Ya, min QL per 2. Ya, jadi ini min QL ditambah QL per 2, berarti min QL. Ya, oke. Nah, sekarang sigma momen pada potongan di sini 0, maka momen silakan nanti dihitung ya, ini dijabarkan, maka diperoleh ini. Lihat sini. Min Q per 2 X kuadrat, nah kuadrat itu karena ini, XX gitu ya. Karena ini, perhatikan, kalau ini panjangnya X, maka lokasi gaya resultan potongan ini, itu adalah X per 2. Nah, jadi ada X per 2 ya. Oke, ini ada X per 2. X per 2 kali QX, berarti ini. Kemudian ini ditambah dengan QX. Oke, jadi kalau ini fungsinya adalah fungsi linier atau persamaan linier. Kalau ini persamaannya adalah persamaan parabola. Ya, kuadrat. Atau parabola ya, parabol. Gitu. Nah, jadi kita harus menggambarkan apa namanya parabola ya. Oke. Oke. Nah, ini gambar. Nah, ini saya gambarkan lagi untuk melihat titik-titiknya ya. Nah, kalau satu lembar ini nggak usah digambar lagi. Oke. Nah, ini tadi persamaan yang ini adalah sebentar ya. Coba dilihat lagi sebentar. Ini F sama dengan 0 ya. Ini F sama dengan 0 ya. Kemudian V sama dengan, sebentar. Tolong bantu saya. Min QX plus L per 2. Min QX plus L per 2. Benar nggak? Min QX plus L per 2. Oke.
Ini kalau X 0 maka V-nya adalah L per 2. Kalau X-nya sama dengan L, berarti min QL plus L per 2. Berarti min apa? Ini QL ya harusnya ya. Plus QL per 2. Plus ini min QL. Oke. Nah, ini momen, persamaan momennya ini. Kalau X0 sama dengan 0. Oke, gini. Untuk yang F, nggak ada masalah. Kemudian yang V, ini adalah kalau X-nya 0, ininya adalah di sini, plus. Kalau X-nya sama dengan L, itu minus di sini. Ya, oke. Oh, ternyata V-nya itu malah 0 di sini. Gitu ya. Jadi di sini, ini adalah V sama dengan 0. Ya, untuk L sama dengan, untuk X sama dengan L per 2. Oke? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba yang harus diperhatikan tuh yang ini. Oke. Coba perhatikan. Kalau X sama dengan 0, maka M-nya adalah 0. Maka kita punya garis lurus. Titik ini. Koordinat ini. Oke. Mungkin saya coba ganti saja warnanya ya. Mungkin dengan biru. Oke. Jadi kalau X-nya 0, maka M-nya 0. Berarti kita punya titik di sini. Kalau X-nya yang max, X sama dengan L, ternyata M-nya juga 0. Ini adalah di sini juga koordinatnya. Kalau ditarik garis itu seperti ini. Nah, itu belum selesai. Nah, gitu ya, belum selesai. Nah, kita coba ambil di tengah misalkan. Kenapa di tengah? Karena di situ pada saat V-nya sama dengan 0. Jadi, secara umum, ketika V sama dengan 0, maka M-nya itu mempunyai harga max. Ya. Ya. Jadi, ini V-nya sama dengan V min. Ya. Itu 0, maka M-nya adalah max. Nah, dengan demikian, maka kita coba cari di sini. Berapakah momen ketika V-nya 0 atau X-nya L per 2? Nah, berarti yang ini. Dicari. Ya. Jadi, ketika apa? Di mana pointer saya mana? Ketika X sama dengan L per 2, maka M-nya adalah, masukkan ke sini, sama dengan min Q per 2 kali ini L per 2 ya, dikuadratkan, berarti L kuadrat per 4, oke, ditambah QL per 2 kali L per 2. Gitu ya. Sama dengan min Q per 2 kali atau ini per 8 ya. L kuadrat ditambah dengan ini QL kuadrat per 4. Nah, gitu. Ini 8, ini 4. Berarti dia kali 2 per 2 ya. Supaya ini 8. Nah, kalau 8 maka diperoleh ini. Berarti ini
apa namanya 2QL kuadrat ini 1, jadi seolah-olah begitu. Tapi nanti dibagi 8. Nah, berarti ini 1/8 atau QL kuadrat per 8. Ini plus ya. Oh, ternyata di tengah-tengah itu F-nya adalah ada harganya. Itu QL kuadrat per 8. Ya, oke. Nah, jadi kita punya sekarang garis yang ketiga. Sini. Nah, tapi hati-hati. Garisnya adalah bukan garis linear begini. Ya, salah, awas, hati-hati. Kenapa? Karena kalau ini X-nya pangkat 1. Nah, sedangkan X-nya ini pangkat 2. Nah, polanya lihat ini slope-nya atau apa nih? Sudutnya. Karena di sini adalah minus. Ya, karena minus maka polanya adalah dia menutup begini. Tapi kalau ininya plus, ya, kalau ini minus tuh begini. Kalau plus, jadi seolah-olah ini tuh seperti bibir lagi nangis ya. Tapi kalau plus, seolah-olah kita lagi banyak duit ya. Itu bibirnya ketawa. Nah, kira-kira lah seperti itu ya. Nah, jadi karena ini minus, ini sedang nangis ya bibirnya, berarti dia menutup ke bawah. Oke, kalau ini sih hanya untuk ini aja ya, untuk mengingat lah ya. Kalau orang matematik kan tidak seperti itu ya, menerangkan. Oke, jadi sudah digambarkan untuk beam yang diberi beban terdistribusi sebesar Q. Nanti Q-nya diketahui ya, QL. Q misalkan 200 Newton per meter, sedangkan L-nya 5 meter. Nah, ini bisa dicari. Ya. Oke, ada yang kurang jelas sampai di sini? Ini bahan untuk UAS ya. Jadi UAS itu bahannya adalah mulai dari statika mekanisme, kemudian hari ini adalah gaya dalam, ya, baik terkonsentrasi maupun terdistribusi, dan hari Jumat nanti adalah tentang gesekan. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sampai jam 5 aja ya. Anda tinggal latihan-latihan ya. Baik, Pak. Sudah jelas ini? Jelas, Pak. Ya, kalian harus latihan ya. Dilatih lagi ya. Karena tanpa latihan nanti Anda bingung ya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya adalah kalau tadi nomor 4 itu sepanjang beam diberi beban, ya, beban terdistribusi. Tapi kalau yang ini hanya setengahnya saja gayanya itu. Sebentar, ini ya, jadi bebannya ini hanya di sini saja. Bebannya itu hanya di situ. Dari sini ke sini nggak ada beban. Ini bagaimana ini? Ya, berarti kalau tadi cukup dipotong 1 kali, kalau ini justru harus dipotong 2 kali. Kenapa? Karena polanya di sini ada beban, di sini tidak ada. Pasti dong, ini beda ya. Reaksi di sini di AC dan di CB itu beda. Nah, makanya dia harus dipotong 2 kali gitu ya. Jadi dipotong antara AC, kemudian dipotong antara CB ya. Oke. Ini adalah DBB-nya. Kemudian ini adalah reaksi tumpuan, oke. Jadi ini RAY-nya sekian ya. Ini RB-nya adalah sekian ya. RB lebih kecil dari ini. Kenapa? Wajar saja, di sini kan daerah ini nggak ada beban, maka beban itu adalah di sini lebih besar. Nah, di sini ada resultan, resultannya adalah R itu Q kali L atau W kali L. Ini 1500
Nah, di sini adalah 1 meter, berarti ini. Jadi di sini mungkin jika gitu ya, Q sama dengan 1500 Newton per meter dan L sama dengan 2 meter gitu ya. Soalnya. Tentukan diagram gaya dalam. Nah, gitu. Oke. Ini DBB-nya, oke. Ini adalah gaya reaksi tumpuan, juga oke. Nah, berarti ini dipotong 2 kali. Nah, ini dipotong antara AC, terserah dimanapun. Pokoknya 1 kali aja. Ketika memotong, ini jangan dilihat ada R-nya. Ya. Pokoknya dilihatnya seperti ini. Nah, ini potong. Ini potong gitu ya. Nah, ini potongan potongan pertama. Sama seperti tadi nih ya, potongan seperti ini. Kemudian ini adalah harga-harganya. Jadi sini normalnya 0, kemudian ini V-nya ini ada X pangkat 1 nih. Hati-hati, berarti ini linear. Oke. Kemudian ini pangkat 2 nih, hati-hati. Ya. Oke. Berarti dari sini ke sini ini momennya itu adalah dia kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Oke. Nah, setelah digambarkan, potongan yang kedua itu adalah yang dia berlaku dari 1 meter sampai 2 meter. Jika dilihat bagian kanan, maka hati-hati ini, kalau bagian kanan itu harus begini. Kalau Anda ke bawah, ininya CCW, salah ya. Karena konversi tanda tadi ada seperti ini. Dari sigma fx 0, F0, dari sigma FV0, V-nya adalah min 375. Oke. Dari sigma M pada potongan ya, sejauh X di sini. 0 berarti momennya ini RB kali ini. Ya. RB kali ini adalah RB-nya tadi ya, 375. Berarti 375 kali ini, 2. Oke. Nah, ini berarti untuk potongan kedua ini X-nya pangkat 1 berarti linear. Hati-hati X-nya minimumnya 1, max-nya 2. Setelah dimasukkan itu adalah ini. Oke. Dari kedua potongan tadi, F-nya 0 konstan berarti. Ya, kemudian V-nya adalah ini adalah 1125, sedangkan di sini min 375 berarti ini. Kemudian ini konstan ya, min 375. Oke, ini plus ini. Ya. Nah. Oke. Kemudian untuk M yang ini. Nah. M-nya adalah ini. Min 750 kali ini. Ya. Nah, kalau dimasukkan harga ya, X-nya 0, maka ini adalah 0. Kemudian kalau X-nya adalah 375, X-nya 1, maka dia diperolehnya 375 ya. Coba kalau X-nya 1. Jadi kalau X-nya 1, maka ini 1125 dikurang 750. Berarti plus ya. Plus 375 yang ini. Ya. Tapi hati-hati. Ini jangan ujug-ujug langsung dari sini ke sini. Ya. Nah, kita harus cek dulu. Di sini ini V-nya 0. Karena tadi pada saat V sama dengan 0, maka M-nya itu adalah sama dengan max. Berarti kita harus cek ya. Nah, di sini X-nya berapa? Itu hati-hati ya. Di sini X-nya berapa? Nah, untuk menghitung X-nya di sini berapa, ini adalah dari sini. Dari persamaan yang satu ini. Ya. Jika V-nya 0, ya, maka
yang ini nih, min 1500x plus 1225 sama dengan 0. Nah, ternyata ini x-nya adalah 0,75. Nah, ini ternyata ini tuh 0,75. Jadi pada harga x sama dengan 0,75 itu momennya max. Itu. Ya. Nah, kita hitung. Nah, untuk x sama dengan 0,75, maka momennya adalah min 750 kali 0,75 kuadrat plus 1125 kali 0,75. Gitu ya. Nah, ternyata diperoleh ini 421,75. 421,75. Oh, ternyata lebih besar dari 375. Oh, berarti yang ini. Jadi pola punya Anda itu tetap ininya adalah melengkungnya ke bawah ya, melengkungnya ke bawah. Karena kan minus tadi. Ya. Nah, maka ini dari sini. Dari sini melengkung ke bawah. Oke, di sini max. Hati-hati dari sini tidak melengkung. Karena persamaannya ini. Ini 375 di sini. Di sini 0. Ini adalah lurus. Karena ini adalah persamaan linear. Oke, hati-hati ini kalau nanti keluar di ujian ya, harus hati-hati. Ada pertanyaan sampai sini? Ini karena UTS 1-nya bagus-bagus, mungkin UAS-nya soalnya agak lumayan ya, jadi nggak terlalu mudah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, silakan ini diselesaikan ya. Nah, kalau ini gayanya 300 pound per feet ya. Pound per feet. Kemudian ini berarti ini ada RAX, ada RAY, kemudian ini ada RB. Karena ini ke bawah, maka ini ke atas ya. Ini bebas, kiri kanan, ini ke atas. Nah, maka ini adalah di tengah di sini. Titik beratnya berarti ini R-nya. R-nya adalah 300. Jadi ini W-nya adalah 300 sebentar. Oke. 300 pound per feet. Di mana 1 feet itu berapa in? Ada yang masih ingat? Halo? 1 feet berapa in? Halo? Yoga 1 feet berapa in? Yoga, terus Arif, siapa lagi ya? Saya lupa, nama-namanya saya lupa. Berapa? Ini coba dicek nanti ya. Ada yang tahu nggak berapa? Ada yang atau lupa? Oke, ini dicek ya. Mudah-mudahan ini nggak salah. 1 feet itu adalah
12 in. 12 in. Tapi dicek ya. Berarti kalau nanti satuannya dalam ins, karena ini dalam ins ya. Berarti ini R adalah W kali L ya. Berarti 300 pound per feet kali. Nah ini dikonversi dulu. 1 feet per 12 in. Ya ini jadi nanti hilang feet. Ya dikali 4 in. Ini karena ininya 4 in. Ini innya hilang. Maka ini 300 kali 4 1200 kan gitu ya. Dibagi 12 100. Betul ya? Oke. Betul, nah, Pak, betul. Betul ya. Oke, sip. Ini berarti ke sini sebenarnya 12 bagi 2. Berarti 6. Oke. Ya. Maka RAX 0. RAY adalah 50 pound, sedangkan RB 50 pound. Ya. Ini kalau ujian nggak boleh langsung isinya ya. Ini 0 misalkan. Ini 0 dari mana gitu ya. Ini 50 dari mana? Gitu ya. Jadi harus melalui persamaan. Oke, kemudian berapa kali motong ini? Halo? Halo? Berapa kali motong ini? 2 kali motong, Pak. 2. Ada yang lain? Jadi titik-titiknya itu ini ya. Ini titik C. Ini titik D. Seolah-olah gitu. Berapa kali motong? Logikanya? Sini potong ya? 3, Pak, 3. AC. Nah, 1, CD, 2. Ini juga tetap dipotong karena beda. Ini dan ini nanti persamaannya bisa beda ya. Oke, 3 kali motong. Silahkan diselesaikan. Nah ini silahkan tuh kan. Lihat ini tidak terlalu mudah begitu ya. Oke, jadi ini diagram V. Ini adalah diagram M. Ya, oke. Ini ada soal-soal, silakan. Nah, berarti ini kalau ini potongnya 1, 2, 3. Ya. Nah, ini AB misalkan ini titik C gitu ya. Maka ini 1, 2, 3. Oke. Yang ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ini semuanya gayanya gaya luarnya gaya terkonsentrasi. Ini adalah gaya terdistribusi. 1, 2, oke. Yang ini 1, 2, 3, 4. Wah, ini harus selesai setengah jam ini. Yang ini ya seberapa kali ya? 1, 2, 3, 4 ya. Ini cukup 1 kali. Tapi ini nanti momennya itu jadi ini naik 1 derajat dari yang begini. Artinya kalau ini kan Q-nya fungsi X. Ya. Kalau yang ini V-nya itu adalah fungsi dari X kuadrat. Ya. Sedangkan momen kalau yang ini fungsi X kuadrat
Kalau ini naik 1 derajat, berarti M-nya adalah fungsi dari X pangkat 3. Ya, oke, silakan dicoba. Ada pertanyaan sampai sini? Biasanya ini 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan diisi dengan latihan-latihan, tapi karena kita libur 1 kali dan tidak diganti, maka yang 2 kali pertemuan dijadikan 1 kali ya, itu diagram gaya dalam. Ya, jadi akibat beban terpusat yang tadi ya, seperti ini, dan beban terdistribusi seperti ini disatukan ya. Nah, ini karena disatukan, maka Anda harus latihan ya. Oke, ini nggak mudah ya. Ini nggak terlalu mudah. Nah, berarti yang ini seperti nomor seberapa? 130 yang ini. Berarti ini gabungan ya. Gabungan antara terdistribusi dan terkonsentrasi. Ini terkonsentrasi. Sama halnya dengan 129 yang ini. Ya. Jadi ini beban terdistribusi, beban terkonsentrasi. Kalau ini bebannya adalah gaya 1000 Newton, 1000 Mares Newton. Kalau ini bebannya adalah momen. Ya. Kalau ini adalah hanya terdistribusi, tapi dia akhirnya itu diperoleh pangkat 3 ya, X-nya. Momen. Kalau apa namanya? Q-nya berarti dia bukan Q, sorry ya, V ya. V-nya itu adalah pangkat 2. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup Pak, kayaknya nggak ada yang tanya Pak. Nggak ada ya, artinya sudah bisa semua ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ujiannya bisa nanti ya. Oke lah. Kalau yang terpenting adalah latihan ya. Latihan, harus latihan. Karena tanpa latihan nanti belum tentu lancar ya. Apalagi ini solusinya cukup panjang. Kalau dari atasnya sudah salah, tanda saja, tandanya salah itu salah. Ya itu makanya harus apik nanti ya, harus teliti. Oke, mudah-mudahan nanti di ujian bisa ya. Kita akhiri saja sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tinggal satu pertemuan yaitu tentang gesekan ya. Oke. Saya